Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar geografi. Apa itu konsep dasar geografi? Pada intinya, geografi itu berkaitan erat dengan semua bentuk dan fenomena yang berkaitan dengan alam. Adapun gejala-gejala alam atau gejala geosfer tersebut yang terjadi di bumi yaitu gejala geosfer yang ada di lapisan biosfer, lapisan litosfer, lapisan atmosfer, lapisan hidrosfer, dan lapisan antroposfer. Dalam geografi, ada 10 konsep dasar geografi. Untuk memudahkan kalian dalam menghafal 10 konsep dasar geografi, di sini saya punya singkatannya, yaitu Jacket Mr. Paul Diowakin. Apa saja 10 konsep dasar geografi? Yaitu yang pertama jarak, kemudian yang kedua adalah keterjangkauan, yang ketiga adalah morfologi, polnya adalah pola, D-nya adalah diferensiasi area, lokasi, aglomerasi, keterkaitan ruang, interaksi dan interdependensi, dan nilai guna. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsep jarak. Konsep ini sebenarnya masih berkaitan dengan lokasi, namun dinyatakan melalui nominal, ukuran garis lurus ke lokasi lainnya, serta bisa diukur dengan menggunakan peta. Dengan kata lain, seberapa jauh lokasi satu dengan lokasi lainnya yang dihitung menggunakan nominal melalui peta. Contohnya, jarak Jakarta ke Surabaya. Kemudian yang berikutnya, konsep jarak sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut, yang artinya adalah jarak dalam satuan tertentu atau jarak sebenarnya. Biasanya satuan jarak absolut yaitu kilometer, meter, mil, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah jarak relatif. Artinya adalah jarak yang digambarkan dalam peta isokronik yang menggambarkan jarak yang dapat ditempuh dalam waktu. Kemudian yang kedua yaitu konsep keterjangkauan. Pada konsep ini adalah adanya sebuah hubungan antara kondisi suatu wilayah atau titik di permukaan bumi dengan sarana transportasi untuk menuju ke sana. Atau dengan kata lain, konsep keterjangkauan adalah mudah tidaknya suatu lokasi bisa diakses atau bisa dijangkau baik dengan alat transportasi, komunikasi, ataupun media. Contohnya yaitu konsep keterjangkauan, hutan yang tidak bisa diakses oleh mobil sehingga orang yang ingin ke sana harus berjalan kaki untuk bisa menjangkaunya. Kemudian yang berikutnya yaitu konsep morfologi. Dari kata morfo yang merupakan bentuk, konsep morfologi menganalisis tentang bentuk atau tinggi rendahnya suatu wilayah di permukaan bumi yang diakibatkan oleh hasil pergerakan unsur bawah bumi. Contohnya yaitu konsep ini terdapat pada perbedaan wilayah, dataran tinggi dan dataran rendah yang dapat dilihat perbedaannya. Kemudian konsep yang keempat yaitu konsep pola. Melalui konsep pola ini, pelajaran mengenai bentuk, kemudian susunan, serta fenomena persebaran seluruh aspek di atas muka bumi akan dikaji. Kajian tentang konsep pola ini berhubungan dengan apa yang terjadi di atas permukaan bumi melalui siklus tertentu. Misalnya, air yang selalu berputar melalui hujan dan menjadi air kembali serta pulang lagi ke sungai menuju laut. Kemudian konsep yang kelima yaitu konsep diferensiasi area. Diferensiasi area artinya adalah bahwa setiap wilayah atau area yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan, memiliki karakteristik masing-masing yang tidak sama dengan karakteristik wilayah lain. Contoh dari konsep ini dapat dilihat dari masyarakat yang tinggal di pesisir dan pegunungan. Warga pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Kemudian yang berikutnya yang keenam yaitu konsep lokasi. Konsep untuk mengkaji objek tertentu di permukaan bumi. Lokasi didefinisikan sebagai titik absolut sesuatu, yaitu sebagai contoh untuk mengkaji letak objek tertentu di permukaan bumi. 6 derajat lintang utara sampai 11 konsep lokasi, derajat lintang yaitu sebuah konsep untuk mengkaji letak objek tertentu sampai dengan 141 derajat bujur timur. Konsep yang berikutnya yaitu konsep lokasi.
Konsep lokasi dibedakan menjadi dua, yakni konsep lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa bedanya? Yang pertama itu konsep lokasi absolut, artinya konsep yang sifatnya mutlak, tetap atau tidak berubah, berarti menunjukkan lokasi yang sudah pasti, seperti lokasi suatu objek di permukaan bumi yang ditentukan dengan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Kemudian yang kedua yaitu konsep lokasi relatif. Berbeda dengan lokasi absolut, ini adalah kebalikan dari lokasi absolut, yaitu konsep geografi yang memiliki sifat dinamis atau dalam geografi biasa disebut sebagai letak geografis yang biasanya dikaitkan dengan strategis atau tidaknya suatu tempat. Kemudian yang ketujuh yaitu konsep aglomerasi. Konsep ini mengenalkan sebuah persebaran penduduk dan sifatnya menganalisis suatu kelompok pada sebuah wilayah kecil. Dari konsep ini, seseorang yang belajar geografi akan dapat memahami bagaimana sebuah kelompok dapat menyebar di suatu wilayah tertentu. Nantinya ini bisa dijadikan dalam bentuk peta yang menggambarkan persebaran tersebut. Kemudian konsep yang kedelapan yaitu keterkaitan ruang. Konsep ini menjelaskan mengenai sebuah fenomena yang terjadi di sebuah wilayah dan ada wilayah lainnya juga yang terpengaruh. Contohnya kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Wilayah di sekitarnya juga merasakan dampaknya, semisal asap, bahkan sampai ke negara tetangga. Kemudian yang kesembilan yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi ini akan menjelaskan kegiatan sebab akibat serta saling mempengaruhi antara objek, baik itu manusia maupun fenomena lainnya di atas permukaan bumi. Contoh kasusnya adalah penebangan pohon secara liar yang bisa mengakibatkan tanah longsor. Kemudian yang terakhir yaitu konsep nilai guna. Konsep ini menekankan sebuah keuntungan yang dapat dimiliki oleh masyarakat pada suatu wilayah. Contohnya adalah ketika seorang nelayan tinggal di daerah pesisir, maka ia membutuhkan perahu dan kail atau jaring untuk mencari ikan, bukan pacul yang digunakan untuk mengolah sawah. Itu saja 10 konsep dasar geografi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.